Semenjak kecil beliau dididik oleh ibunya untuk selalu jauh dari hal-hal yang haram. Sementara di zaman sekarang banyak orang tua yang nggak peduli sama anaknya. Anaknya makan halal apa haram? Anaknya bergaul sama siapa? Anaknya melakukan apa? Apa yang diperbuat oleh anaknya? Anaknya pergi kemana? Orang zaman sekarang tidak peduli terhadap anaknya. Padahal orang-orang zaman dahulu menjadi hebat karena didikan ibu. Al-Imam Ghazali dan juga para imam yang lain, termasuk Al-Habib Hasan Saleh, termasuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, dan para imam yang lain bisa menjadi hebat karena didikan ibu mereka. Dari kecil sudah dicintakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sudah dibiasakan untuk benci akan kemaksiatan, benci perbuatan dosa, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah. Bahkan pernah di Tarim ada seorang anak kecil dari golongan Alawiyin masuk ke pasar. Orang pasar ini memberikan kurma kepada anak kecil tersebut. Coba kurma ini kamu bawa pulang, makan di depan orang tuamu. Anak kecil dikasih kurma seneng, kurma gratis. Pulang dia makan di depan bapaknya, marah bapaknya. Dari mana kamu dapat kurma ini? Dari pasar. Berarti kamu ke pasar. Di pasar, ke pasar saja dimarahi oleh orang tuanya. Pasar bukan tempat yang pantas bagi kamu. Karena kamu adalah Alawi. Kamu adalah keturunan Nabi. Saya persiapkan untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Dari kecil tidak diperbolehkan keliaran. Padahal pasar boleh-boleh saja. Nabi sendiri ke pasar, tapi setelah jadi Nabi. Para wali sendiri ke pasar, tapi setelah mereka menjadi rijal, menjadi para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita didik keluarga kita dengan syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat salah satu contohnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Betul-betul memegang teguh syariat Nabi, melaksanakan syariat Nabi. Beliau menjadi Bil Hasan bin Saleh, Bahru Nuru Tafih, La Yaga'li Fadih, Ya Samad, Ya Mannan. Dijadikan tawassul di dalam suatu hadrah. Menjadi orang yang hebat. Bukan itu tujuan beliau. Tujuan beliau sebagaimana beliau sampaikan tadi. Saya tidak ibadah untuk mendapatkan maqam. Saya tidak beribadah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Saya beribadah bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia ataupun surga. Tapi saya ibadah karena rindu. Ingin memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandang ciptaan Allah sungguh indah, bagaimana dengan penciptanya? Kalau kita memandang ciptaan Allah cantik, bagus, luar biasa, bagaimana dengan kecantikan penciptanya? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa li ghairillahi maqasadu wa ma'al Qur'an fi qarani. Mereka tidak memiliki tujuan lain kecuali lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al Qur'an fi qarani, dan mereka selalu bersanding dengan Al-Qur'an. Tidak lepas dari Al-Qur'an, tidak pernah lepas dari hukum Allah, tidak pernah lepas dari hukum Nabi Muhammad, tidak pernah lepas dari membaca Al-Quran, tidak pernah lepas dari mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itu alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka selama hidup bertakwa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala perintah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran kalau kemudian mereka menjadi wali, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau memang terkenal sebagai sahabat. Akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sudah mengatakan,
setinggi apapun maqam yang dicapai oleh seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menandingi maqam para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mendapatkan maqam ma'iyah, maqam kebersamaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dilapori bahwasannya setiap sungai Nil kering, orang-orang Mesir biasanya melemparkan perawan ke sungai tersebut dan biasanya langsung sungai tersebut akan penuh kembali. Sayyidina Umar mengatakan, berikan surat saya ini kepada Nil. Sebagai ganti, melempar perawan, lemparkan surat saya kepada sungai Nil. Subhanallah. Tapi sampai sekarang belum ada yang berani kirim surat ke Lapindo untuk menghentikan Lapindo. Belum ada. Beliau mengatakan, wahai Nil, kalau memang engkau mengalir karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengalirlah. Surat dari Umar ibn al-Khattab kepada Nil. Subhanallah. Begitu dilemparkan surat sampai sekarang, sungai Nil tidak pernah kering. Maqam yang luar biasa yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Akan tetapi kita lihat bagaimana Sayyidina Umar setelah masuk Islam. Beliau menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, hadirin hadirat, kalau memang betul kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada para wali, mari kita jaga diri supaya kelak di hari kiamat bisa ngumpul bersama mereka, para wali dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menjaga diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa,